Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Terdengar suara anak kecil yang mencerit. Suaranya sungguh keras dan nyaring. Tania masih mencoba untuk menyelamatkan diri. Dirinya tiba-tiba saja tergeletak di tanah dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Gadis tersebut menangis, ketakutan, dan ingin pulang. Namun dirinya tidak tahu di mana ia berada. Sebelumnya Tania dibawa oleh sosok hitam bertubuh besar yang kemudian membawanya menembus pohon beringin depan rumahnya. "Ibu, ayah!" Tania menjerit sekuat tenaga, memanggil orang tua yang tidak mungkin bisa mendengarnya. Ya, dia sekarang berada di hutan. Di sekelilingnya hanya terdapat pepohonan besar beserta semak-semak. Tania berusaha memanggil orang tuanya kembali, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Terpaksa perempuan kecil tersebut lantas berdiri dengan pelan. Rasa perih dari kakinya seolah-olah menghambat dirinya untuk bangkit. "Ibu." Tania berjalan tak tentu arah. Dia mencari-cari ibunya di berbagai sisi. Namun tampaknya gadis berambut panjang itu tidak bisa melihat apapun, kecuali semak belukar dan pepohonan yang rindang. Hari telah menjelang sore. Tania menjadi semakin takut. Terlebih dia berjalan sendirian di hutan yang sangat lebat itu. Bahkan sinar matahari tidak dapat menembus tempat tersebut. "Tolong!" Tania perlahan duduk. Ia menangis sambil memeluk lututnya. Luka yang berada di tangan serta kakinya tidak dipikirkan olehnya. Dia hanya ingin kembali ke rumah dan dipeluk oleh kedua orang tuanya. Tiba-tiba terdengar suara aneh di belakangnya. Tania sontak berbalik, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Kali ini suara tersebut terdengar tepat di depannya. Tania dengan cepat melirik ke depan, namun tetap saja tidak ada siapapun yang muncul. Alangkah terkejutnya dia ketika keluar sebuah tangan hitam dari tanah dan menarik kakinya. Ia pun menjerit dan meminta tolong. Tania tergeser oleh tarikannya. Untunglah dia sempat berpegangan dengan akar pohon sehingga tubuhnya dapat ditahankan. Setelah beberapa lama akhirnya tangan tersebut melepaskan kaki Tania dan masuk kembali ke tanah. Gadis itu tampak sedikit bernafas lega. Ia melirik ke lubang tanah tersebut. Sontak saja sebuah tanah yang sebelumnya ia lihat keluar kembali. Namun kali ini sungguh berbeda. Sosok tersebut seperti akan keluar dari tanah. Benar saja, perlahan tangan yang lainnya ikut keluar, disertai kepala yang dipenuhi oleh rambut yang panjang. Terlihat sosok hitam bertubuh besar dengan merentangkan kedua tangannya, seolah menambah aura seram. Tania secepat kilat berlari dan menjauhi sosok tersebut. Kali ini ia akan berjuang untuk menghadapi makhluk tersebut. Ia berlari sambil menjerit meminta tolong. Makhluk hitam itu ternyata mengejarnya dari arah belakang. Sosok bertubuh besar tersebut secara tiba-tiba muncul di sisi pohon di mana Tania bersembunyi. Gadis berkulit bersih itu lantas menutup mulutnya. Ia tidak bergerak sedikit pun. Ketika sosok itu memandang ke sekeliling, akhirnya iblis tersebut pergi dan mencari ke sisi lain. Biwarti masih berada di dalam kamarnya. Ia takut jika arwah yang baru saja ditemuinya tadi menghantui dirinya.
Seketika dirinya mengingat kembali akan cermin yang sebelumnya dimasuki oleh arwah yang mengaku sebagai Bu Yanti itu. Aku harus tutup cermin itu. Lantas ia menghampiri cermin tersebut sambil membawa sebuah selendang putih. Wanita berbaju lusuh itu kemudian menghamparkan selendang yang dibawanya ke arah cermin. Setelah selesai, ia beranjak dari tempat tidur. Namun seketika tubuhnya tak bisa digerakkan. Dia benar-benar tak bisa berjalan sama sekali. Ada apa ini? Tiba-tiba saja cermin yang terbalut dengan selendang putih itu bergerak dengan sendirinya. Biwarti sungguh terkejut ketika menyadari hal itu. Selendang putih tersebut lama-kelamaan bergerak sendiri dan jatuh ke lantai. Tampak sebuah bayangan hitam yang berada di dalam cermin tersebut. Sontak saja sebuah tangan tiba-tiba keluar dari cermin tersebut. Tangan yang terlihat pucat pasi pun kemudian memanjang keluar dengan kukunya yang sangat tajam. Ampun, ampun. Biwarti sungguh terkejut. Ia tak tahan dengan apa yang dilihatnya. Kamu harus turuti permintaanku, teriak hantu itu dengan kasar. Biwarti sangat takut. Ia tak tahu harus berkata apa-apa lagi. Secara langsung, ia akhirnya jatuh pingsan di tempat berdirinya. Hantu tersebut melayang begitu saja dan menghilang dengan cara menembus tembok. Sungguh hal itu tak bisa diterima akal sehat. Hari sudah malam, suara hewan malam seperti burung hantu dan kelelawar terdengar jelas di hutan. Tania dilanda kebingungan dan ketakutan. Wajahnya penuh dengan keringat yang bercucuran. Ibu, ayah. Gadis kecil itu kemudian memasuki sebuah gua yang berada di hutan tersebut. Ia sungguh merasa takut, akan tetapi dirinya juga harus mempunyai tempat tinggal untuk hidup dan melindungi diri. Dengan langkah yang perlahan dan hati-hati, ia kemudian melihat seisi ruangan gua itu. Tangisannya berhenti, hanya menyisakan air mata yang membasahi pipi. Tiba-tiba terdengar suara misterius ketika ia masuk ke gua tersebut. Sontak saja, beberapa kelelawar yang berada di gua tersebut berterbangan dan keluar dari tempat gelap itu. Tania menjerit, ia menutup matanya dan tak kuasa melihat hewan malam yang secara tak langsung melewati dirinya yang masih berdiri. Ia menangis kembali, ingin sekali pulang ke rumah. Sepertinya gadis kecil nan polos itu tak bisa keluar terlebih dahulu. Takut jika sosok seram yang membawanya ke sini tiba-tiba menemukan dirinya. Ia kemudian duduk di sebuah batu di tepi gua tersebut. Tak ada cahaya terang yang meneranginya, kecuali sinar dari bulan purnama yang begitu indah dan bulat. Gadis yang masih berusia kecil itu tak berbuat apa-apa selain memandang dinding gua yang gelap sambil memegang kedua lututnya yang dipenuhi oleh darah dan luka. Maira bersama Kusuma akhirnya sampai juga di rumah kepala desa. Mereka dengan segera mengetuk pintu depan dengan perasaan yang cemas. Permisi, Pak Kades. Ini ada apa ya? Tanya Pak Kades sambil melihat sepasang suami istri itu. Anak saya, Pak, anak saya. Entah mengapa Maira tiba-tiba saja menangis. Ia tak kuat untuk membayangkan bagaimana Tania hilang. Coba pelan-pelan dulu, ceritakan saja. Setelahnya akhirnya Pak Kades menyuruh mereka berdua untuk masuk ke rumah yang berhiaskan kayu. Lalu mereka pun duduk di ruang tamu dan menceritakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ayo, coba kalian katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kusuma kemudian menjelaskan mengenai anaknya yang telah hilang. Ia begitu terkejut ketika Tania diculik oleh sosok hitam yang bertubuh besar dan berambut panjang. Sontak saja Pak Kades langsung terperanjat. Tania diculik oleh sosok hitam. Kusuma mengangguk saja. Wajahnya menyeratkan bahwa ia merasa sedih dan kesepian ketika anaknya tidak ada di samping. Jadi kita harus bagaimana, Pak? Maira akhirnya bertanya dengan suara yang terisak
Begini saja, saya akan meminta bantuan kepada para pengurus desa. Jika boleh, semua warga sekampung pun ikut dalam pencarian ini. Tania sekarang dalam bahaya, bagaimana? Tawar Pak Kades. Dengan yakin Kusuma dan Maira setuju. Keesokan paginya Maira dan Kusuma berencana untuk pergi ke rumah Pak Kades kembali, guna memulai mencari anaknya yang telah hilang dari kemarin. Mereka berdua tidak bisa tidur nyenyak. Biwarti juga sedang sakit karena dirinya telah melihat sebuah hantu yang menyerupai Ibu Kusuma, Ibu Yanti. Sabar sayang, kita pasti menemukan kembali anak kita, ujar Kusuma meyakinkan. Dengan hati yang berat, Maira menyetujui mengenai apa yang dikatakan oleh suaminya. Sepasang suami istri itu kemudian keluar rumah dan bergegas menuju kediaman Pak Kades. Di jalan, Kusuma tiba-tiba saja menerima sebuah telepon. Yang membuka ponselnya yang ternyata berasal dari temannya, Randy. Halo bro, ada apa telepon? Aku mau kasih info ke kamu soal anak kamu yang hilang karena iblis itu. Ada apa? Apa yang mau kamu kasih tahu ke aku? Kamu tahu dari mana kalau anak aku hilang? Randy menjelaskan dalam teleponnya bahwa Tania sedang berada di dalam hutan bersama iblis yang telah menculiknya itu. Lelaki itu tahu mengenai info anaknya yang hilang karena Mbah Hejo. Ia juga berkata bahwa dirinya mengetahui soal itu dari Mbah Hejo yang sebelumnya pernah ditanyakan olehnya. Jadi anak aku ada di hutan. Di mana hutannya? Aduh bro, aku lupa nanyain soal itu ke si Mbah Hejo. Kusuma merasa bahwa hal yang dikabarkan oleh temannya hanyalah sia-sia. Ia tak tahu di mana keberadaan hutan yang disebutkan tadi. Padahal di daerahnya banyak sekali hutan belantara karena daerah perkampungan. Oke, kamu tanyain sama Mbah Hejo. Sekarang juga, aku gak mau tahu. Sontak saja Kusuma langsung mematikan teleponnya, yang melanjutkan kembali menuju rumah Pak Kades untuk meminta bantuan. Kusuma dan Maira akhirnya sampai di rumah Pak Kades. Saat itu banyak juga para pamong desa yang sepertinya berniat untuk mencari keberadaan Tania. Kita harus mencari keberadaan Tania. Dia telah menghilang dari kemarin. Jadi saya harap semua yang ada di sini ikut bantu dalam pencarian ini. Pak Kades memberikan sebuah pidato tak kala semua warga sedang berkumpul di lapangan desa. Para warga kemudian mencari keberadaan Tania. Mereka mulai berpencar dari berbagai arah. Ada yang mencarinya di jalanan umum, jalan setapak, lapangan terbuka, juga perkebunan. Semuanya antusias mencari keberadaan gadis kecil yang malang itu. Selain itu, Pak Kades mengundang seorang ustadz yang dikenal alim di kampungnya untuk membantu mendoakan supaya Tania dapat ditemukan. Semua warga berteriak sekeras-kerasnya, hanya memanggil satu nama saja, Tania. Pamong desa hanya berdiam saja karena mereka bertugas untuk mengawasi para warga. Sesekali mencari pandangan ke segala arah, juga untuk menemukan keberadaan Tania. Tiba-tiba ponsel milik Kusuma berbunyi. Ia segera mengambil ponsel itu. Halo bro, ada apa kamu telepon? Aku udah tanyain ke Simba kalau anak kamu ternyata dibawa oleh iblis peminta 2 tumbal. Namanya Loro Jiwo. Randy dengan seriusnya mengatakan itu semua pada Kusuma. Kata Simbah itu, Tania dibawa oleh iblis itu ke tempat tinggalnya di hutan Gunung Pangrango. Sebaiknya kamu cepat buruan ke gunung itu. Kata Simbah, Tania akan ditumbalkan oleh iblis itu dalam waktu 2 hari 2 malam. Pernyataan dari temannya tersebut membuat Kusuma terkejut kembali. Lalu ia memutuskan untuk mencari keberadaan anaknya saat itu juga. Oke bro, makasih atas infonya. Kusuma memandang erat Maira. Ia sebenarnya tak tahu bahwa dirinya pernah datang ke dukun yang cukup asing guna meminta anak. Lelaki berambut pendek itu pun lupa akan janji yang telah diberikan Mbah Hejo mengenai penumbalan 2 jiwa. Ibunya telah tiada sebagai tumbal pertama, sedangkan Mbah Hejo menginginkan tumbal kedua, yaitu anaknya sendiri.
Lantas Kusuma pergi begitu saja, meninggalkan Maira. Mas, Kusuma meninggalkan Maira di lapangan di saat ia menerima sebuah informasi dari Randy bahwa anaknya akan ditumbalkan oleh iblis beberapa saat lagi. Aku harus gimana? Ia hanya sendirian di sebuah tempat yang sepi, sehingga Maira yang tadinya sempat mengejarnya menjadi kehilangan jejak. Ia harus mencari cara supaya mengambil kembali Tania dari iblis itu dan mengkhianati perjanjian penumbalan yang disepakati dengan Mbah Hejo. Om, tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari belakang. Om sedang apa di sini? Ibu Maira tadi mencari Om, ujar Sony dengan polosnya. Seketika terlintas dalam pikiran untuk menculik anak perempuan yang berada di depannya untuk menggantikan posisi Tania sebagai tumbal. Pikiran lelaki itu menjadi kotor dan tak karuan. Niat jahatnya untuk mendapatkan hal yang instan pun muncul. Iya nak, nanti Om akan pergi menyusul ibunya Tania. Sony tiba-tiba saja merasa takut. Gadis berambut diikat ke belakang itu kemudian berbalik, berniat untuk kembali ke pangkuan ibunya yang tengah membantu ikut mencari Tania. Namun Kusuma malah menghentikannya. Nak, sini kamu. Kamu mau ikut Om gak? Om butuh bantuan kamu nak. Gadis itu tidak bicara, melainkan hanya menggeleng. Namun Kusuma berusaha mencari cara supaya anak yang berada di depannya itu dapat menyetujui ajakannya. Kenapa nak? Kamu takut? Gak usah takut. Ini ayahnya temanmu sendiri loh, Tania. Masa kamu takut? Sebenarnya Om sedikit curiga kalau keadaan Tania ada di suatu tempat. Jika Om kesana sendirian, Om jadi takut. Jadi Om minta bantuan kamu selaku teman baiknya Tania, mau kan? Kenapa Om gak minta bantuan sama yang lain? Ya gak apa-apa. Kamu kan teman baik. Masa gak nolongin Om untuk selamatkan Tania? Sony berpikir sejenak, lalu ia mengangguk tanda setuju dengan permintaan Kusuma. Kalau gitu kamu ikut Om saja ke dalam mobil. Soalnya tempat itu bukan di sini. Jangan takut, ada Om yang akan jagain kamu. Nanti Om minta izin dulu ke ibu kamu. Akhirnya Kusuma menggendeng tangan Sony untuk menuju mobilnya. Ternyata ia akan menculik dan memberikannya kepada iblis itu. Kusuma tancap gas dengan cepat. Hal itu membuat Sony semakin ketakutan karena belum terbiasa menaiki mobil secepat itu. Om, pelan-pelan saja, Sony takut. Gak apa-apa nak, kamu tenang saja. Di sini gak ramai kendaraan kok. Ketika akan berbelok ke kanan, tiba-tiba saja mata Kusuma terbelalak ketika melihat seorang wanita berbaju putih panjang dengan rambut sepinggang yang berdiri di tengah jalan. Mobil pun berhenti dengan keras. Untung saja mereka berdua menggunakan sabuk pengaman. Jika tidak, pasti akan membahayakan keduanya. Kemana sosok tadi? Kusuma mencoba untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Ternyata memang benar, tak ada seorang pun di depan. Bulu kuduk pria itu merinding. Ia kembali ke mobil dan meneruskan kembali perjalanannya menuju rumah Mbah Hejo. Lelaki itu tak tahu bahwa sosok yang berada di depannya tadi telah mengikutinya dari belakang sambil terbang melayang. Seluruh warga desa terlihat sedang sibuk mencari keberadaan Kusuma dan Sony. Mereka jadinya tidak berfokus terhadap pencarian Tania. Maira merasa khawatir, begitu juga dengan Reni yang kehilangan anaknya. Ia sudah mencari anaknya tersebut ke rumah dan tempat bermainnya. Namun tidak ada satupun tanda-tanda kehadirannya. Mas, kamu di mana? Teriak Maira sambil mencari ke sana kemari. Pak Kusuma, Sony. Begitulah teriakan para warga yang masih disibukkan untuk mencari keberadaan mereka berdua. Bagaimana ini Pak? Kita akan tetap mencarinya, tenang saja. Insya Allah mereka pasti akan ketemu. Akhirnya Kusuma memasuki daerah yang sebelumnya pernah dilewati untuk menuju rumah si dukun, Mbah Hejo. Om, kita ada di mana?
kamu diam saja, nanti kita akan bertemu dengan Tania di sini. Mobil Kusuma perlahan melewati jalan itu dengan hati-hati. Sony, ayo turun. Namun gadis itu tak mau turun. Ia takut akan keberadaan tempat yang dilihatnya. Kusuma tak putus asa. Ia mencari cara supaya anak itu menuruti perkataannya. Sony, ayolah, kita harus selamatkan Tania. Punten Mbah. Kusuma melirik ke sana kemari, mencari keberadaan Mbah Hejo yang mungkin ada di dalam. Namun tampaknya tidak ada sesuatu mengenai keberadaan Mbah Hejo. Punten Mbah. Kusuma mengulangi kembali untuk kedua kalinya. Untuk sesaat terdengar suara gesekan kaki dengan dasar lantai yang berada di dalam. Waktu itu juga pintu kayu terbuka dan Sony berteriak sekeras-kerasnya ketika melihat sosok wanita berambut panjang dan putih. Kusuma berusaha menyadarkan bahwa yang dilihatnya hanyalah seorang nenek tua. Itu adalah Nyi Koneng, istri dari Mbah Hejo. Ada apa ini? Saya ingin bertemu sebentar dengan Mbah Hejo. Apakah beliau ada di dalam? Ada. Ayo silakan masuk. Silakan duduk. Kusuma mengangguk, lalu ia duduk bersama Sony di sebuah alas tikar yang terbuat dari kayu. Sony terkejut ketika melihat terdapat sebuah guci di sudut ruangan yang dipenuhi dengan belatung menjijikan. Ia menutup mulutnya karena tidak ingin menjerit. Siapa dia? Anakmu? Tanya Mbah Hejo dengan sedikit tegas. Ini anak tetangga saya Mbah, bukan anak saya. Mbah Hejo merasa heran, mengapa Kusuma membawa anak tetangganya sendiri. Seketika Kusuma mendekati Mbah Hejo dan memintanya untuk berbicara di lain tempat. Hal itu membuat kakek tua itu heran. Ada apa ini? Sini Mbah. Sony, kamu di situ dulu ya. Om gak lama. Om mau ngobrol dulu sama Mbah. Anak gadis kecil tersebut hanya mengangguk pasrah. Yang terbayang di hatinya hanyalah ia menuruti saja kemauan Kusuma supaya tidak terjadi apa-apa. Lantas Kusuma dan Mbah Hejo beranjak menuju belakang rumah. Apa? Mbah Hejo terbelalak mendengar perkataan Kusuma bahwa ia ingin menggantikan anaknya Tania dengan anak tetangganya yang tidak berdosa. Ini gak bisa. Kamu sudah menyalahi takdir. Apa yang kamu perbuat, itulah yang harus kamu bayar. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Hejo berbalik dan memandang ke arah pemandangan belakang rumah yang penuh dengan pepohonan tinggi. Kamu hanya bisa pasrah saja dengan keadaan. Kamu telah setuju dengan perjanjian 9 tahun yang lalu bahwa kamu akan menumbalkan 2 jiwa kepada iblis itu. 1 jiwa telah kuserahkan, yaitu ibumu sendiri. Sekarang anakmu lah yang akan menjadi korban selanjutnya. Mendengar hal itu Kusuma semakin marah. Ia tak ingin anaknya menjadi sengsara. Sungguh dirinya ingin sekali melawan Mbah Hejo yang tak memberitahu cara untuk menyelamatkan anaknya. Dalam pikiran terlintas bahwa lelaki bertubuh tegap itu ingin membunuh pria tua yang berada di hadapannya. Baiklah, saya nggak akan meminta saran dari Mbah lagi. Mulai saat ini saya akan berusaha sendiri dengan cara pergi ke gunung Pangrango itu. Seketika lelaki yang dipenuhi hawa nafsu itu pergi dan berbalik dari tempatnya. Mbah Hejo melihatnya hanya tertawa terbahak-bahak. Dasar manusia, maunya enaknya saja. Sony, ayo kita pergi. Ia sontak saja menarik tangan Sony yang pada saat itu belum siap untuk berdiri. Begitulah mereka yang langsung berjalan tanpa meminta pamit kepada tuan rumah. Om, kemana kita pergi lagi Om? Tania di mana Om? Diam kamu. Sony terkejut, matanya perlahan mengeluarkan air mata yang sedikit menetes. Melihat hal tersebut, Kusuma menjadi merasa bersalah telah membuatnya menangis. Padahal gadis polos tersebut tidak tahu apa-apa. Maafkan Om nak, maaf jika Om telah membuatmu menangis. Maira dan Reni masih mencari-cari keberadaan Kusuma beserta Sony yang entah kemana mereka.
Semua warga desa juga antusias mencari keberadaannya, termasuk mencari Tania, yang saat itu belum ditemukan juga. Sementara itu Kusuma akhirnya telah sampai di depan rumah miliknya yang bercat putih. Ia memarkirkan mobil sedan tersebut di halaman yang luas. "Om, aku boleh pulang nggak?" "Boleh, sana pulang." Dengan perasaan senang, gadis kecil tersebut berjalan dengan riang. Akan tetapi Kusuma memanggilnya kembali dari belakang. Tunggu." Sony pun seketika berhenti, lalu memandang kembali ke arah Kusuma. "Om mau bilang sesuatu. Kalau kamu gak boleh beritahu ibu kamu, termasuk yang lain, bahwa Om telah mengajak kamu ke suatu tempat, oke?" Iya Om, Sony ngerti." Setelah itu Kusuma mengizinkan gadis polos tersebut untuk pergi dan pulang. "Tania, ayah gak akan membiarkan kamu sengsara, nak. Ayah harus berbuat sesuatu." "Sony, Kusuma." Semua warga tampak berteriak di jalanan. Di pagi ini mereka tampak tidak mempedulikan urusan rumah. Begitulah masyarakat di desa tersebut. Akan turun gotong royong dan saling membantu dalam satu sama lain, sehingga lupa akan tugas rumah. "Mas, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kamu tadi kemana saja, Mas?" "Sayang, aku mau bicara sama kamu berdua." Ia kemudian menarik Maira menuju suatu tempat. Para warga yang melihat hal itu langsung bertanya-tanya. Sikap Kusuma yang tidak biasa membuat banyak sekali yang merasa bingung. "Ada apa sebenarnya, Mas?" "Sayang, mungkin aku akan ungkapin rahasiaku selama ini kepadamu." "Ada apa, Mas? Cepat katakan. Apa Tania sudah ditemukan?" "Kenapa kamu minta maaf, Mas? Apa kesalahan kamu?" Kusuma memandang istrinya erat, lalu berkata, "Maafkan aku yang telah membuat semua ini menjadi kacau. Sebenarnya ini salahku, telah meminta pertolongan kepada dukun." Maira tak paham mengenai maksud Kusuma. Wanita tersebut meminta penjelasan kembali mengenai perkataannya. Sungguh ini terdengar ambigu di telinganya. "Waktu 9 tahun yang lalu, aku pernah meminta tolong kepada dukun supaya dapat dikaruniai anak. Lalu dukun itu mengabulkan permintaanku dan lahirlah Tania, anak kita sendiri. Tapi dukun itu meminta 2 tumbal untuk diberikan kepada iblis. Aku telah menumbalkan ibuku sendiri, Bu Yanti. Satunya lagi." Kusuma berhenti sejenak. Air matanya perlahan menangis karena menyesali perbuatannya. "Siapa tumbal terakhir itu lagi, Mas?" tanya Maira tak menyangka dengan penjelasan suaminya. Ternyata Tania merupakan anak hasil dari pemberian gelap. Bu Yanti bukan berada di luar negeri sebagai TKW, melainkan sudah mati di tangan iblis. Tania. Sontak saja Maira menutup mulutnya rapat. Air mata tak terbendung lagi. Harapan untuk menyelamatkan Tania seketika mengecil dan pupus dari lubuk hatinya. Ia bagaikan cangkir yang pecah dan tidak bisa disatukan kembali. "Maira, maafkan A. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Maira memotong perkataan sang suami. "Kita lawan iblis itu di Gunung Pangrango." Sontak saja Kusuma memutuskan hal yang terbesar dan paling berbahaya. Maira menatap tajam suaminya. Sungguh itu merupakan hal yang sulit. Terlebih Tania diculik oleh seorang iblis yang besar dan menyeramkan. Mana mungkin melawannya dengan tenaga seperti mereka begitu saja. "Mas, itu bahaya. Pasti ada cara lain supaya Tania dapat diselamatkan." Kusuma hanya menggeleng. Mereka berdua tengah dilanda kesedihan dan kebingungan yang tiada habisnya. Bagaimanapun Tania tidak akan diselamatkan, meski mereka berusaha untuk menggantikan posisinya dengan orang lain. Bahkan 100 anak pun tak bisa menggantikan posisi Tania. Kusuma memutuskan untuk pergi dan mencari bantuan kepada Pak Kades mengenai hal itu. Ia meninggalkan Maira yang masih berada di tempat yang sepi tersebut.
Wanita beranak satu itu tampak tidak kuat lagi menahan segala cobaan yang menerpa. Ia akan kehilangan Tania selama-lamanya. Tiba-tiba sebuah tangan berwarna putih pucat memegang kakinya erat, lalu menariknya dari belakang. Maira akhirnya terkejut dan terjatuh ketika menyadari hal itu. Ternyata arwah mendiang mertuanya masih tak kuasa menerima kematiannya. Kamu telah menyebabkanku dibunuh oleh anakku sendiri. Sekarang giliran kamu yang kubunuh. Arwah mendiang ibunya menarik dan berniat untuk memasukkan Maira ke lubang yang secara tiba-tiba muncul di tanah. Wanita bergaun putih tersebut berteriak dan meminta tolong sekeras-kerasnya. Tolong! Tubuhnya perlahan terseret masuk ke lubang tersebut. Namun untunglah, terdapat seseorang yang menariknya dari atas. Ternyata itu adalah Reni yang merupakan orang tua Sony. Reni menarik tubuh wanita tersebut sekuat tenaga sampai akhirnya berhasil membuat Maira selamat dan tidak jatuh dalam lubang itu. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Reni khawatir. Maira hanya mengangguk saja. Ia melihat ke dalam lubang tersebut. Ternyata banyak sekali ulat dan belatung serta kalajengking di dalam lubang tersebut. Astagfirullahaladzim. Maira tak percaya mengenai apa yang dilihatnya. Jika dia benar-benar masuk ke lubang tersebut, mungkin dirinya akan mati habis-habisan digerogoti ulat dan kalajengking tersebut. Ada apa Kusuma? Kenapa kamu kelihatan khawatir gitu? Tanya Pak Kades secara langsung setelah mereka berhadapan. Kusuma menarik nafas panjang, lalu menceritakan mengenai apa yang terjadi pada Tania. Apa? Diculik oleh iblis? Di gunung gede itu? Tanya Pak Kades tak percaya. Dari mana kamu tahu soal itu? Saya bertanya ke orang pintar. Dia mengatakan bahwa anak saya berada di hutan itu Pak Kades. Pak Kades menampakkan aura yang bingung dan penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Kusuma. Ia memutuskan untuk mencari Tania di gunung yang telah disebutkan oleh Kusuma tadi. Pak, menurut saya Pak Kades beserta pamong desa saja yang bantu mencari anak saya. Saya tak ingin merepotkan para warga di sini. Ungkap Kusuma yang sebenarnya tidak ingin kebohongannya terungkap. Pak Kades memikirkan perkataan Kusuma. Ada benarnya juga, karena pastinya para warga merasa direpotkan mengenai hal itu. Baiklah, saya akan suruh tenaga desa untuk bantu mencari Tania. Kusuma dan Maira menuju kediaman Ustadz Awi. Namun orang yang dicarinya tersebut tidak ada di rumah, melainkan di masjid terdekat. Ketika sampai, terlihat Ustadz Awi sedang mengimami para jamaah yang sholat. Seketika pasangan suami istri itu merasa malu ketika orang-orang melaksanakan kewajibannya. Lantas Maira memutuskan untuk menunggu di luar masjid. 10 menit kemudian seseorang yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ustadz Awi keluar dan melihat Kusuma dan Maira yang sedang duduk di teras masjid. Kalian sedang apa? Ayo masuk, kita akan bicara hal itu di dalam. Pak, kami berdua meminta pertolongan Bapak. Sekali lagi Pak, pasti ada cara untuk menyelamatkan anak kami. Ustadz Awi tetap bersikukuh bahwa satu-satunya yang mereka jalani adalah dengan merelakan anaknya yang akan pergi meninggalkan dunia ini. Namun Kusuma tetap tidak menerima. Kali ini ia mengeluarkan air mata sembari berharap bahwa pria alim yang berada di depannya dapat membantu dirinya. Pak, saya akan menyelamatkan sendiri anak saya ke gunung itu. Hal itu telah sukses membuat Ustadz terkejut. Ternyata apa yang diniatkan dalam hatinya memang ingin dilakukan. Ustadz tersebut berusaha untuk membujuk supaya tidak pergi ke tempat yang berbahaya itu. Akan tetapi Kusuma tetap teguh dalam pendirian. Pak, tolong beri saya bekal untuk pergi ke sana. Pinta Kusuma sembari memohon. Baiklah, saya akan membantu kalian berdua. Kusuma dan Maira akhirnya merasa senang dan bersyukur. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Lantas mereka berdua mengambil air wudhu di tempat yang telah disediakan.
Setelah itu pasangan suami istri tersebut bersiap-siap untuk melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, mereka berdua memohon supaya aksinya dapat dilindungi dan didampingi oleh Yang Maha Kuasa. Ustadz Awi menghampiri mereka sambil berkata, "Memohonlah kepada Allah, Dialah yang dapat mengubah takdir dan memberi perlindungan kepada hambanya." Dengan mengangguk, Maira dan Kusuma lebih tenang dari sebelumnya. Mereka pun berdoa sepenuh hati. "Kamu bawa ini, siramlah terhadap iblis itu ketika kalian berjumpa dengannya. Saya akan memberikannya doa dan beberapa ayat Al-Quran untuk melawan dan membakar iblis kejam itu. Jangan lupa, ambil ini dan bacalah kalimat tasbih di sepanjang perjalanan. Kalian hati-hati, semoga Allah selalu melindungi kalian berdua di sepanjang perjalanan nantinya dan dapat mengambil kembali anak kalian." Singkat cerita, pergilah mereka berdua. Medan yang dilalui oleh mereka cukup sulit. Banyak sekali rintangan dan halangan di depan. Banyak sekali jurang yang hampir saja membuat Maira terjengkal tadi. Untunglah, Kusuma dapat menahan tubuh gadis tersebut dengan mudah. Perjalanan masih panjang. Banyak pohon besar, pohon cemara terlihat menghiasi perjalanan mereka. Malam telah tiba. Mereka telah sampai di sebuah gua yang gelap dan sepi. Entah apakah gua tersebut yang merupakan tempat tinggal iblis itu atau bukan. "Mas, apa gua ini tempat tinggal iblis itu?" "Entahlah, mungkin ini tempatnya." Tiba-tiba terdengar suara seperti ranting kayu yang patah, seperti diinjak. Kusuma dan Maira mencoba untuk bersembunyi, barangkali terhadap binatang buas yang mengincar atau iblis yang keluar. Ternyata yang didengarnya merupakan berasal dari dua orang yang terlihat lanjut usia. Namun Kusuma seperti tak asing lagi dengan kedua orang tersebut. Kenapa aku malah mengenali kedua orang itu? Ternyata yang dilihatnya merupakan Mbah Hejo dan Nyi Koneng. Hal itu telah membuat pria berbaju putih tersebut terkejut bukan kepalang. Untuk apa kedua lanjut usia tersebut datang ke hutan? "Mas, kamu mengenalnya?" Kusuma kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah dua dukun yang sejak saat itu telah membantunya memberikan keturunan. Alhasil Maira semakin mengerti dengan apa yang terjadi. Dukun suami istri tersebut adalah sosok yang selama ini membuat dirinya mempunyai anak yang begitu cantik, Tania. Di sisi lain, Mbah Hejo sedang membawa sebuah kantong plastik hitam di tangannya. Lalu ia mengucapkan sesuatu setelah berdiri di mulut gua. "Loro jiwa, iblis, peminta 2 jiwa, keluarlah." Tiba-tiba angin berembus dengan begitu kencangnya, membuat pepohonan di sekitar gua tersebut bergoyang. Begitu pula dengan Kusuma dan Maira yang ikut merasakan begitu dahsyatnya angin tersebut. Mulut goa memunculkan asap hitam yang lama-kelamaan menjadi begitu banyak. Muncullah sosok hitam dengan rambut yang panjang disertai bajunya yang hitam. Iblis tersebut kemudian berjalan menuju Mbah Hejo yang merupakan perawatnya dari sejak lama. Lelaki tua itu memberikan kantong plastik dan ditaburi ke piring tanah yang tersimpan di luar gua. Ternyata yang dibawanya ialah semacam bangkai binatang disertai belatung yang menjijikan. Kusuma dan Maira begitu tidak menyukai pemandangan semacam itu. Maira hampir saja ingin muntah karena belatung tersebut menggeliat di piring. Setelah makanan habis, akhirnya iblis tersebut kemudian masuk kembali ke gua. Tinggal Mbah Hejo beserta istrinya yang masih berada di luar. "Hai kalian berdua!" Mbah Hejo dan Nyi Koneng melirik ke belakang. Matanya terbelalak ketika mendapati Kusuma yang begitu gagahnya berdiri dari kejauhan. Istrinya yang masih bersembunyi menjadi takut akan keselamatan suaminya. Bagaimana jika bahaya mengancam? "Ada apa kamu?" Kusuma dengan beraninya melangkah sedikit demi sedikit. Meski tidak dekat dengan mereka, ia berkata, "Jangan tumbalkan anakku." Mbah Hejo tertawa lepas mendengar hal tersebut.
Begitu juga istrinya yang bersanggul belakang, ikut tersenyum setelah mendengar perkataan Kusuma. Kusuma kemudian memandang kujang yang masih dipegang oleh dukun tersebut. Ia berniat mencurinya demi menyelamatkan Tania, anaknya. "Serahkan senjata itu sekarang juga." Kusuma mengulurkan tangannya dengan keras. Mbah Hejo hanya tertawa lepas semenjak itu. Ia tidak menyangka bahwa pria di depannya berniat untuk mencuri kujang sakti miliknya. "Rasakan ini." Kusuma benar-benar melempar batu tersebut ke arah Mbah Hejo. Sontak sang dukun tersebut terkena lemparan keras dari batu tersebut di keningnya. Ia menjerit kesakitan, memegang keningnya yang sakit dan perlahan mengeluarkan darah. Perlawanan pun mulai terjadi. Mbah Hejo tetap berdiri walau keningnya benjol dan mengeluarkan darah. Kusuma merasa heran ketika dukun tersebut membacakan sesuatu. Perlahan angin menjadi kencang. Ia tahu bahwa hal tersebut menjadi pertanda bahwa iblis yang berada di dalam goa akan keluar. Dengan cepat dirinya mengambil segenggam tanah dan berlari dengan cepat menuju arahnya. Nyi Koneng yang menyadari hal itu langsung memperingatkan suaminya. "Mbah, awas!" Mbah Hejo yang tengah fokus seketika membuka matanya lebar-lebar. Ia terkejut ketika Kusuma sudah berada di depannya. Lelaki tersebut melemparkan genggaman tanah kepada kedua dukun tersebut. Alhasil Mbah Hejo dan Nyi Koneng menjerit seketika. Mbah Hejo yang umurnya sudah menua kemudian tidak bisa bangkit kembali. Tubuhnya ambruk ke tanah. Disertai kujang yang berada di genggamannya ikut terlepas. Dengan cepat Kusuma mengambil senjata sakti tersebut yang sudah tergeletak di tanah. "Akhirnya, kalian tidak boleh mengambil senjata itu." Mbah Hejo tetap saja berteriak. Saat itu juga Mera melempar beberapa daun kelor ke arah Mbah Hejo. Sontak saja mbah itu menjerit kesakitan. Tubuhnya yang lemah kian tidak bisa melawan sepasang suami istri yang masih berumur muda tersebut. Ia menjerit, perlahan daun kelor tersebut mengeluarkan api. Lama-kelamaan api tersebut membesar dan membuatnya terbakar hidup-hidup. Kusuma dan Mera menghindari Mbah Hejo yang telah terbakar supaya api tidak mengenai dirinya. Dukun tersebut terus menjerit dan berlari ke sana kemari. Pohon yang berada di dekatnya pun ikut terbakar ketika tersentuh dengan tubuhnya. Alhasil api tersebut menyala di kegelapan malam. "Kemana Nyi Koneng?" Kusuma mencari pandangan ke sana kemari, mencari keberadaan istri dari Mbah Hejo yang secara tiba-tiba saja menghilang. Secara kasat mata terdapat asap tebal berwarna hitam keluar dari mulut goa. Mera merasa terkejut. Ia tahu bahwa hal tersebut merupakan pertanda bahwa iblis asuhan Mbah Hejo akan keluar dan menampakkan diri perlahan. Asap tersebut membentuk suatu tubuh yang tinggi dan besar. Terdapat dua mata merah yang menyala. Iblis itu mengeram, menambah suasana mencekam di antara keduanya. Iblis tersebut berukuran 2 kali lipat dari mereka. Kepalanya terdapat tanduk yang panjang dan runcing. Kukunya yang hitam dan panjang seperti ingin mencakar tubuh mereka. "Kalian berani-beraninya datang ke rumahku." Mera tampak ketakutan. Ia sedikit mundur beberapa langkah. Namun suaminya meyakinkan hati sang istri bahwa suaminya akan baik-baik saja. "Kembalikan anakku," tegas Kusuma. "Kalian tidak bisa mengambil anak kalian sendiri. Apa kalian sudah lupa dengan perjanjiannya?" "Enggak, kali ini anakku akan selamat. Aku akan membawanya dari sini." Iblis menampakkan aura marahnya. Seketika makhluk terkutuk tersebut mengangkat tangannya. Lalu dalam sekejap muncullah bola api yang sangat panas. "Rasakan ini." Iblis tersebut melempar bola api yang berada di tangannya itu kepada Mera dan Kusuma. Hal itu membuat kedua pasang suami istri tersebut dalam bahaya. Kusuma menarik istrinya supaya menghindar. Lantas mereka pun tersungkur menuju tanah dengan begitu kerasnya.
Mayra merasa kesakitan. Di tangannya terdapat luka gores yang mengeluarkan darah. Bola api tersebut akhirnya terjun menuju tanah dan meledak. Untunglah bola tersebut tidak mengenai Kusuma beserta sang istri. Bola tersebut membakar pepohonan yang berada di sekitarnya. Saat itu terlihat bahwa iblis tersebut begitu marah setelah serangan pertama berhasil lolos. Akan tetapi iblis tersebut tidak putus asa. Matanya tiba-tiba melotot dengan warna merah terang. Kalian sudah lolos dengan seranganku. Sekarang terimalah serangan selanjutnya. Kusuma dan Mayra saling berpegangan tangan. Iblis tersebut mengangkat kembali kedua tangannya. Kali ini ia menciptakan dua bola api yang sama besarnya seperti yang pertama. Makhluk berambut panjang tersebut langsung melempar bola api itu ke arah mereka satu persatu. Ketika bola tersebut hampir mendekat pada dirinya, Kusuma langsung mengayunkan seutas daun kelor yang masih menyatu dengan dahan, lalu mengarahkan ke bola api tersebut. Iblis merasa geram. Ia kemudian melempar kembali sebuah bola yang berada di tangan kanannya. Kali ini sang iblis menyerang ketika perhatian Kusuma beserta Mayra tidak berpusat olehnya. Bola api itu semakin dekat ke arah mereka. Sontak saja Kusuma merasa hawa panas yang semakin mendekat. Ia melirik betapa terkejutnya ketika melihat bahwa sebuah bola besar tertuju dan semakin mendekat. Kusuma membuka matanya setelah beberapa saat ditutup karena tidak ingin melihat bola api tersebut membakarnya. Namun apa yang terjadi? Bola api yang menyala itu tidak mengenai dirinya, kecuali sesosok perempuan berambut panjang dengan tampang yang seram. Ia adalah arwah Bu Yanti, ibunya sendiri. Ibu, arwah Bu Yanti melihat dadanya yang terkena bola api tersebut. Lama-kelamaan api yang berada di dadanya menjalar ke baju dan seluruh tubuh. Hantu tersebut berteriak sekeras-kerasnya, menahan rasa sakit ketika tubuhnya terbakar. Seketika arwah yang dilihat oleh Kusuma dan Mayra pun melayang ke sana kemari, menuju sisi pohon ke pohon yang lain, sehingga semakin banyak pohon yang terbakar. Arwah tersebut tiba-tiba terbang melayang, lalu meledak di langit. Peristiwa itu telah membuat Kusuma dan Mayra semakin terkejut. Arwah ibunya telah menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan dia rela berkorban nyawa untuk anaknya pada malam itu, dengan cara menghalangi dirinya guna untuk terkena bola tersebut. Ibu, lirih Kusuma pelan. Kali ini merasa sedih telah membunuh ibunya sendiri yang mengorbankan dirinya. Kusuma menurunkan tubuhnya dengan posisi setengah berdiri di atas tanah. Mayra yang menyaksikan semua itu pun tak percaya bahwa arwah mertuanya datang begitu saja dan menyelamatkan suaminya yang hampir saja terkena bola api. Sang iblis hanya tersenyum ketika melihat lawannya sudah memperlihatkan titik lemahnya. Lantas makhluk menyeramkan itu mengangkat sebuah pohon yang hangus telah terbakar oleh api. Seketika iblis itu melemparkan pohon tersebut ke arah Kusuma. Namun entah mengapa sang suami tidak mengindahkan akan hal itu. Ia tetap saja diam, tanpa melihat bahwa pohon yang hangus tersebut menuju ke arahnya. Mas, awas! Mayra berusaha berteriak dan menyadarkan sang suami. Akan tetapi Kusuma tetap saja diam. Untunglah Kusuma berlari secepatnya ketika batang pohon tersebut semakin mendekat. Entah apa yang berada di pikiran lelaki itu. Akan tetapi sebelumnya Kusuma ingin pasrah akan keadaan karena telah menyesal telah membunuh ibunya sendiri. Bahkan Mayra sangat bersyukur ketika melihat sang suami dapat melarikan diri. Seketika makhluk tersebut menjulurkan tangannya dan mengeluarkan energi tak kasat mata ke arah mulut gua. Angin berembus dengan begitu kencangnya, menampilkan sesuatu yang keluar dari gua. Ternyata Tania keluar dengan cara melayang. Tangannya terikat oleh beberapa dahan dan ranting kayu. Ia menjerit ketakutan
ketika tubuhnya seperti dilayangkan oleh sesuatu energi lain. "Anakku!" Maira hanya dapat berteriak saja ketika melihat bahwa anaknya dalam keadaan masih hidup. Kusuma tak menyangka dirinya bisa melihat sang anak kembali setelah beberapa waktu lalu menghilang dari pandangan. "Ibu, ayah!" teriak Tania dengan suara yang begitu polosnya. "Nak, jangan khawatir, ibu dan ayah akan segera membantumu dan mengeluarkanmu dari sini, nak." Akan tetapi sang iblis merasa tidak suka dengan pertemuan mereka. Ia lalu mengangkat Tania yang sudah terikat itu setinggi-tingginya, lalu melayangkan ke sebuah pohon. Gadis kecil tersebut menjerit ketakutan. "Kali ini, tepat jam 12 malam, aku akan memakan anak kalian sepuasnya." Kusuma menjadi terkejut, begitu juga dengan Maira. Kusuma melirik ke jam tangannya. Mata cerah lelaki tersebut terbelalak ketika menyadari bahwa jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Iblis seram tersebut kemudian masuk ke gua sambil membawa Tania yang setengah sadar karena benturan tadi. Sang iblis berniat untuk menutup dirinya supaya Kusuma dan Maira tidak dapat menyelamatkan Tania. "Jangan masuk!" Kusuma berteriak. Ia kemudian mengambil segenggam garam dari kantong kain yang dibawa dari rumah tadi. Lantas dirinya melemparkan garam itu kepada iblis tersebut. Makhluk berbaju hitam pun menyadari kelakuan Kusuma. Ia kemudian menghembuskan api dari mulutnya ke arah garam-garam tersebut. Alhasil garam yang masih melayang di udara menjadi meledak seperti kembang api. Hal itu membuat percikan api bertambah. Iblis itu menyemburkan api dari mulutnya ke arah Kusuma. Kali ini suami Maira tersebut tidak dapat melarikan diri. Ia terlambat untuk menghindar. Alhasil semburan api mengenai lengan kanannya sehingga merasakan sakit yang dahsyat. Maira menghampiri suaminya yang terluka. Terdapat luka bakar yang cukup hitam di tangannya itu. Tania yang melihat ayahnya terluka pun menjerit, "Ayah!" Maira menangis ketika melihat sang suami merintih. Ia berusaha untuk membuat suaminya bangkit kembali. Akan tetapi, Kusuma terlihat sudah tidak berdaya karena lukanya yang begitu besar dan parah. Di goa iblis seram tersebut kemudian meletakkan Tania di sebuah batu besar, dibaringkan ke atasnya. Tania menutup mata, tidak ingin melihat betapa seramnya makhluk di depannya. Sang iblis kemudian mengepalkan tangannya, lalu mengarahkan menuju Tania. Sontak saja, gadis tersebut merasa tidak bisa bergerak sama sekali. Sungguh, ia merasa tubuhnya mati rasa. Maira menatap sang suami dengan sendu. Kusuma masih di bawah alam sadar. Keadaan hutan masih terbakar. Hanya terdapat beberapa pohon saja yang telah hangus dan berubah menjadi abu. "Maira, di mana Tania? Anak kita sudah dibawa masuk ke gua itu, Mas." Kusuma perlahan membangkitkan tubuhnya dan memandang ke mulut gua. Tampak bahwa gua tersebut sungguh gelap dan seram. Maira membantu suaminya untuk berdiri. "Kita harus selamatkan anak kita," tegas Kusuma sambil menahan rasa sakit. "Jangan, Mas. Mas sedang sakit parah. Biar aku saja yang menghadapinya. Ayo kita selamatkan anak kita." Semangat Kusuma semakin membara. Maira pun tersenyum, lalu mengambil beberapa bekal seperti tasbih, air suci, daun kelor, dan garam untuk melawan iblis. Mereka berdua berjalan dengan cepat menuju mulut gua. Setelah beberapa lama kemudian, sepasang suami istri tersebut tidak terlihat lagi. Mereka berdua telah masuk ke gua di tengah hutan yang terbakar itu. Suasana dalam gua sangat pengap. Tak disangka bahwa keadaan gua menjadi gelap sekali. Semakin masuk, semakin minimnya cahaya yang menerangi. Akhirnya Kusuma memutuskan untuk menggali sebatang kayu dengan api untuk membantunya menerangi ruangan gua. Tiba-tiba terdengar suara seram dan memekik telinga. Sontak saja angin berembus dengan begitu kencangnya. Anehnya,
obor pun tidak padam seiring angin tersebut berembus. Maira dan Kusuma saling berpegangan karena mereka juga terdorong oleh angin tersebut. "Ibu," terlihat Tania yang sedang terikat di sebuah batu pembaringan yang melayang dari atas menuju bawah. Maira sangat terkejut. Ia ingin sekali menghampiri Tania, namun Kusuma menahannya. Keadaan semakin genting, tak kalah muncul asap hitam yang berasal dari kursi. Sampailah iblis loro jiwo untuk menampakkan diri. Ia tengah duduk di kursi tersebut dengan wajah yang seram dan senyuman mengerikan. "Kalian ingin mati juga ternyata," ucap iblis itu dengan rambutnya yang panjang. Kusuma dan Maira memandang iblis itu dengan tatapan marah. Tania sedang berada tidak jauh di sampingnya. Ia harus menyelamatkan sang anak secepat mungkin sebelum jam 12 tiba. "Kalian bisa menyaksikan anak kalian menjadi tumbal malam ini. Aku akan persilahkan kalian melihatnya sebelum kalian juga mati di tempat ini." "Itu nggak akan terjadi. Kami berdua akan menyelamatkan anak kami dengan selamat dan membawanya pergi dari sini." Iblis masih saja tertawa mendengar perkataan itu. Subhanallah walhamdulillah. Sang iblis yang tadinya tertawa mendadak menjadi terkejut. Ia kemudian menutup telinganya, matanya pun melotot tajam. Mulutnya yang berlendir terlihat menyeramkan. Ia berteriak sekeras-kerasnya karena mendengar lantunan tasbih tersebut. Maira masih terus melantunkan tasbih dibantu oleh Kusuma yang berada di samping. Iblis bermuka kusut dan seram itu terus menjerit. Tak lama ia bangkit dari duduknya di singgasana besar dan terbang melayang. Terlihat baju hitamnya yang besar terurai ke bawah. "Wala ilaha illallah wallahu akbar." Iblis itu mengerang kesakitan, menyuruhnya untuk berhenti. Tetapi itu tidak didengarkan oleh Maira dan Kusuma. "Hentikan!" Sontak saja sang iblis merebut tasbih yang berada di genggaman Maira. Lalu tasbih tersebut kemudian dihancurkan. Terlihat manik-manik tasbih yang berhamburan di dasar gua. Sungguh Maira terkejut ketika melihat bahwa kekuatan religinya bisa berhasil dipatahkan oleh sang iblis. Lalu bagaimana caranya melewati iblis yang kejam itu? Di sisi lain, Tania terus menangis karena rasa takutnya sudah memenuhi dada dan batin anak yang tak berdosa itu. Maira terus saja memandang anaknya yang masih terikat itu. Namun ia harus berhadapan dengan iblis terlebih dahulu sebelum membawa anaknya pergi dari tempat menyeramkan itu. "Kita nggak akan patah semangat. Kita akan membawa Tania dengan selamat," Kusuma berkata dengan begitu tegasnya. Sejam lagi Tania akan menjadi tumbal bagi iblis menyeramkan itu. Waktu semakin sempit bagi mereka untuk melawan loro jiwo. Mereka harus berusaha secepatnya. "Mas, bagaimana ini?" Tiba-tiba terdengar seperti suara bel. Entah bel apa itu. Yang pasti terdengar keras sehingga terasa memecah gendang telinga Maira dan Kusuma. Iblis itu hanya tertawa lepas. "Ini adalah pintu untuk korban tumbal masuk. Sebentar lagi anak kalian akan masuk ke pintu ini." Maira tak tinggal diam. Ia kemudian mengeluarkan segenggam garam dari kantong, lalu berusaha untuk melempar ke arah iblis. "Kali ini kita tidak boleh kalah. Kaulah yang akan mati." Seketika butiran-butiran garam dengan cepat mengarah ke iblis itu. Namun sontak saja sang iblis dengan cepat menghindar dan terbang. Alhasil butiran garam itu hanya menyentuh kursi singgasananya dan menimbulkan percikan api yang sangat dahsyat. Sang iblis merasa kesal. Ia kemudian membuat bola api dan menyerangnya dengan spontan. Pada saat itu juga Kusuma menjulurkan kujang sakti untuk menghentikan bola api tersebut. Terdapat energi kasat mata yang keluar dari ujung kujang tersebut. Akhirnya kekuatan api dengan kekuatan kujang saling beradu.
Kedua kekuatan iblis tersebut saling menyerang. Angin berembus kencang, dan terdapat suatu cahaya yang menyala-nyala di tengah aduan kekuatan tersebut. Akhirnya kedua kekuatan tersebut menghasilkan ledakan di tengah hingga membuat bola api tersebut menjadi pecah. Aduan kekuatan itu akhirnya dimenangkan oleh Kusuma karena telah berhasil menghentikan bola besar tersebut. Kali ini kau tidak akan selamat. Kami akan menamatkan aksi tumbal itu, ucap Kusuma dengan gagahnya. Kusuma melayangkan kujang sakti itu ke arah iblis. Akan tetapi iblis tersebut dapat menghindar dengan sungguh cepat bagaikan angin. Entah mengapa kujang sakti terlepas dari genggaman Kusuma. Iblis lalu mengambil kujang yang tergeletak di dasar gua tersebut. Maira sungguh terkejut dan merasa takut kembali ketika kujang saktinya telah berada di tangan yang jahat. Kalian sudah tidak bisa melawanku lagi. Maira, kita harus ambil kembali kujang itu secepatnya, bisik Kusuma pada istrinya. Maira kemudian mengeluarkan air suci yang berada di kantong. Botolnya disembunyikan ke arah belakang. Dia hanya mengambil sepercik air suci itu. Kurang ajar. Tiba-tiba saja iblis menyerang mereka dengan kujang sakti. Ia menjulurkan senjata tradisional itu ke arah Maira yang tengah terkejut. Dengan cepat Maira melawan kembali menggunakan percikan air suci. Untunglah ia berhasil menghentikan kekuatan dari kujang sakti hanya menggunakan percikan air. Dirinya tersenyum bahagia. Sang iblis hanya terkejut. Ia tak tahu mengapa senjata sakti milik Mbah Hejo tidak mempan untuk melawan mereka. Kali ini Maira melemparkan seluruh air suci dalam botol ke arah iblis tersebut. Iblis itu pontang-panting, melompat ke sana kemari dan menimbulkan percikan api yang membakar dinding gua. Iblis kemudian memandang Kusuma. Ia mengambil kujang sakti di samping pria itu. Kau akan mati. Pertarungan yang tak terduga itu telah terjadi. Kusuma yang lemah akhirnya ditusuk oleh kujang sakti di bagian perut. Ia merasakan kesakitan yang dahsyat, seperti menghadapi siksaan yang begitu berat. Mas! Maira menjerit melihat suaminya diserang oleh iblis. Pintu besar yang bergambar tanduk kemudian terbuka dengan sendirinya. Kusuma yang telah menjadi asap kemudian masuk ke pintu yang terbuka. Maira mengejar sang suami yang memasuki pintu tersebut. Naas pintu tertutup dengan sendirinya. Kini Maira sendirian di gua tersebut bersama iblis dan Tania yang masih terikat. Kali ini giliran kamu yang akan mati. Iblis tersebut kemudian terbang melayang dengan cepat menuju Maira. Wanita bergaun putih itu menjadi was-was. Dirinya segera mengambil percikan air dan mulai menyerang iblis. Iblis itu kesakitan setelah tubuhnya terkena percikan air suci. Maira mengambil kesempatan untuk mengambil kembali kujang sakti. Akhirnya senjata itu berada di genggamannya. Iblis itu menjerit, percikan api muncul dari tubuhnya. Dengan sisa tenaga, Maira kemudian menyerang iblis menggunakan senjata kujang disertai bekal yang dibawanya. Tak lupa Maira melemparkan beberapa daun kelor dan membuat iblis di depannya menjadi semakin terbakar. Maira melemparkan seluruh air suci dalam botol ke arah iblis tersebut. Sontak saja hal tersebut dapat membuat seluruh tubuh sang iblis menjadi terbakar. Iblis itu pontang-panting, melompat ke sana kemari dan menimbulkan percikan api yang membakar dinding gua. Maira menjerit takut ketika iblis menghampiri dirinya. Pada saat itu juga ia menghindar secepat mungkin agar tidak mengenai api yang berasal dari tubuh sang iblis. Aku harus cepat. Kali ini kaulah yang akan mati. Maira kemudian menusuk dada iblis menggunakan kujang. Iblis terus menjerit, suaranya dapat membuat gendang telinga Maira hampir pecah. Kau akan mati, iblis laknat. Maira pun menusuk kembali wajah iblis itu. Iblis itu kemudian tergeletak di tanah. Seketika tubuhnya yang terbakar berubah menjadi asap hitam dan terbang melayang di udara.
Pintu yang bergambar tanduk pun terbuka dengan sendirinya, seperti beberapa saat lalu. Asap tersebut perlahan masuk ke pintu tersebut. Iblis itu menjerit, menggema. Pintu bergambar tanduk tersebut akhirnya tertutup dengan keras. Kali ini tidak ada iblis yang berada di belakang. Tania. Maira kemudian memeluk anaknya dan membuka tali ikatan yang membuat anak kecil tersebut tidak dapat bergerak. Kali ini Maira merasa bersyukur telah berhasil membebaskan Tania dari cengkraman iblis yang bernama Loro Jiwo. Namun hatinya pun ikut merasa sedih ketika sang suami telah tiada. Arwah beserta jasadnya berubah menjadi asap hitam dan memasuki pintu bergambar tanduk. Ibu, Tania takut, Bu. Tak apa, Nak. Di sini sudah ada Ibu. Kamu sudah aman sekarang. Ayo, Nak. Di sini makin bahaya. Api bertebaran di mana-mana, membuat gua tersebut seolah-olah berubah menjadi tempat neraka. Dengan usaha yang maksimal, Maira dan Tania terus berlari. Akhirnya mereka berdua dapat keluar dari gua tersebut. Maira menjatuhkan diri setelah merasa aman, terlebih bahwa gua tersebut telah hangus terbakar. Maira memandang anaknya yang terlihat menutup mata. Tania sayang. Kini anak polos itu dapat menatap wajah ibunya dengan tenang setelah berhari-hari terjebak di hutan. Maira sangat senang, ia pun memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Tak berapa lama kemudian datanglah beberapa helikopter dari atas karena merasa heran mengenai adanya api di hutan gunung. Tak sengaja helikopter tersebut melihat Maira dan Tania yang berada di hutan tersebut. Salah satu dari mereka pun akhirnya turun. Maira dan Tania pun ikut terbawa ke dalam helikopter itu. Beberapa orang yang berada di helikopter tersebut mencoba bertanya kepada Maira mengenai hal apa yang terjadi. Mereka juga bertanya mengenai penyebab hutan menjadi terbakar. Lantas Maira menjawabnya dengan seadanya saja. Pagi telah bersinar dengan tenang. Seorang wanita beserta anaknya turun dari rumah yang bercat putih dan berlantai 2. Siapa lagi kalau bukan Maira dan Tania? Mereka akan meninggalkan rumah yang mewah dan menyeramkan itu. Maira memutuskan untuk pindah rumah karena butuh biaya untuk melangsungkan kehidupan. Terutama Kusuma telah tiada. Usaha toko pakaian pun menjadi bangkrut. Para karyawan perlahan terkena PHK. Alhasil ia harus menutup secara total pekerjaan yang telah lama ditekuni itu. Bu, kita mau pergi kemana? Tanya Tania dengan polosnya. Maira hanya tersenyum. Ia menjawab pertanyaan dari anaknya bahwa mereka akan tinggal di rumah baru dan lebih kecil dari yang pertama. Tania pun tersenyum ketika Maira menjanjikan untuk membeli es krim sewaktu di perjalanan nanti. Ayo kita jalan lagi, nanti kamu lihat saja rumahnya. Maira dan Tania akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Rumah yang terdapat pohon beringin besar di halamannya menjadi kosong kembali. Sebenarnya para penduduk warga pun mengusir Maira karena telah mengetahui seluk-beluk dari hilangnya Tania. Mereka takut jika anaknya pun turut dijadikan tumbal. Maira sejak pertama tidak mengetahui hal tersebut. Ini merupakan perbuatan dari suaminya tanpa sepengetahuan dirinya. Begitulah jika kita meminta bantuan terhadap iblis, pasti akan ada bayaran dan juga kerugian yang harus didapat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya manusia hanya berharap kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan kepada sosok seperti iblis dan setan. Karena itu sama saja dengan perbuatan menyekutukan Tuhan. Bagaimanapun setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Maira kembali berjuang dan terus bangkit untuk hidup. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.